Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama kami Majelis Jemaat GKE Getsemani Palangkaraya dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Teologi GKE sebagai bagian syukur dan penghargaan kita atas pendidikan teologi yang telah kita terima sebagai jemaat GKE yang berperan dalam pertumbuhan pengetahuan dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di awal ibadah ini, mari kita bersama-sama berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 58, bait 1-2, semua yang tercipta. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh naga satwa di gunung dan lembah. Serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Datang kepadamu, anak domba Allah. Mohon pengasihan, anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur secara litani. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Terpujilah Engkau, Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami, air tercemar dan pepohonan bertumbangan. Sering kami tak terpikirkan penderitaan mereka. Jika kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaan-Mu baik. Sungguh kami menaruh hormat kami kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dengan peringkop keselamatan bagi umat Allah Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang bangkit akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintihan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, anugerahkanlah kami Roh Kudus dan karuniakanlah bagi kami hikmat. Sehingga ketika kami menyediakan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, maka kuasa-Mu lah yang menguasai kami. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yakobus
pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, maka kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, meneladani Yesus itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita katakan, maka haruslah berpusat dari dan pada Yesus dalam segala hal. Nah, salah satunya adalah seperti apa yang diungkapkan dalam nats ini, saudara-saudara, yang terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ini. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama kita manusia, memperlakukan dengan kasih, tentunya dengan kasih yang tulus dan adil. Dikatakan dalam nas ini, mengasihi tanpa pandang muka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, banyak cerita tentang Yesus yang menunjukkan bagaimana Ia meneladankan kasih-Nya bagi manusia. Salah satunya bagaimana Yesus memilih ke-12 murid-Nya, di mana dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, di mana pekerjaan nelayan di zaman itu dipandang sebagai pekerjaan bagi kalangan miskin pada zamannya. Dan ada juga yang berlatar belakang sebagai pemungut cukai, di mana pemungut cukai merupakan pekerjaan yang bisa membuat seseorang menjadi kaya, tapi berasal dari sumber pendapatan dari hal yang tidak baik. Nah, dalam pelayanannya pun saudara-saudara, Yesus dekat pada orang miskin dan juga melayani atau menyembuhkan anak seorang perwira dan bahkan banyak perempuan kaya yang disembuhkannya. Itu artinya saudara-saudara, Yesus meneladankan kepada kita bahwa kasih dan pelayanan yang Ia berikan, yang Ia lakukan itu tanpa memandang muka. Dia tidak peduli apakah ini orang miskin, apakah ini orang kaya, apakah ini orang yang memiliki jabatan kedudukan, atau ia adalah rakyat biasa. Ia melakukan
atau memberikan kasih dan pelayanan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak sedikit manusia dalam dunia ini yang mengeluarkan atau yang bersikap baik, yang bersikap ramah, terbuka, dan juga terhormat pada sesamanya yang memiliki status dan derajat yang tinggi, tetapi cuek, santai, biasa-biasa saja, dan bahkan cenderung kasar, tidak bersahabat pada mereka yang rendah. Dan hal seperti ini, saudara-saudara, bukannya tidak mungkin juga dapat terjadi dalam persekutuan orang Kristen di dalam maupun di luar gereja, di dalam dan atau di luar jemaat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, segala apa yang dimiliki manusia secara lahiriah, baik harta, status, jabatan, kedudukan dan sebagainya, itu bukanlah menjadi patokan atau tolak ukur bagaimana kita bersikap baik atau buruk pada orang lain. Melainkan kasih Kristuslah, saudara-saudara, yang menjadi sumber bagi kita untuk mengasihi tanpa pandang muka, mengasihi dengan adil, mengasihi dengan tulus terhadap sesama, dan semua tanpa melihat lahiriah mereka bagaimana. Sebab Yesus mengasihi manusia tidak hanya pada si A saja, atau tidak hanya kepada si B saja, tetapi Yesus mengasihi semua manusia. Maka demikian juga kita. Kalau Tuhan yang menjadi sumber dan pusat kehidupan kita melakukan hal yang baik seperti itu, maka demikian juga yang kita lakukan. Mengasihi dan melayani tanpa memandang muka. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Firman Tuhan yang memberikan pendidikan bagi kami, pengetahuan bagi kami. Dan dengan memiliki hal itu, mendorong kami dan membawa kami kepada keberimanan kami yang lebih kuat dan erat lagi di dalam Engkau, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya pandai mendengar, memahami dan mengatakannya, tetapi lebih lagi kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga menyerahkan pergumulan GKE dan STT GKE. Kami berdoa untuk majelis pekerja harian Majelis Sinode GKE, periode yang baru terpilih. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah setiap orang yang Tuhan percayakan untuk ada di MPH Majelis Sinode, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan perlengkapi mereka untuk melakukan bagian mereka masing-masing, semuanya tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkuliahan di Sekolah Tinggi Teologi GKE pada masa-masa pandemi ini. Tentunya menjadi kebiasaan yang baru bagi mereka. Bahkan sebagai sebuah tantangan. Kami memohon setiap orang yang Tuhan pakai di dalam melaksanakan proses perkuliahan di STT GKE, Tuhan perlengkapi dengan sangat luar biasa, sehingga mereka tetap dapat menerima pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman di dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pelayan Tuhan.
Kami juga memohon Kau menyertai setiap mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan praktek pengenalan pelayanan atau PPL dan juga praktek pelayanan gerejawi atau PPG. Kau berikan mereka perlindungan dan penyertaan sehingga masa-masa PPL dan PPG mereka boleh berjalan dengan baik. Kami juga memohon ya Tuhan, dalam pendanaan dan peningkatan mutu lulusan teologi, baik di STT GKE di Banjarmasin maupun STT KAW di Pontianak Kalbar. Kami memohon Engkau menyertai setiap proses dan upaya di dalam peningkatan pendanaan dan juga mutu lulusan teologi. Dan dalam semuanya itu ya Tuhan, berperan sangat kuat di dalam memperlengkapi pendidikan dan juga pengetahuan tentang teologi yang boleh diterima oleh seluruh atau semua jemaat GKE, bahkan jemaat Tuhan di muka bumi ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kami menyerahkan secara khusus jemaat Tuhan di jemaat GKE Getsemani. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan daerah kami bersama setiap orang yang Tuhan pilih untuk memimpin dan seluruh masyarakat dan rakyatnya. Bapa di sorga, Kau mengetahui yang terbaik bagi kami. Maka ajarkan kami untuk berpasrah penuh kepada Tuhan. Sertai dan berkati setiap upaya yang dilakukan dalam setiap aspek kehidupan kami untuk melakukan hal yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, kiranya dapat kami serahkan dengan kesungguhan, ketulusan, kesukacitaan hati kami untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memberi, kami percaya kami tidak kehilangan, tetapi berkat-berkat Tuhanlah yang senantiasa mencukupkan kehidupan kami, menghantarkan kami untuk tiada pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan doa dan hidup kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saat bagi kita untuk persembahkan syukur bagi Tuhan. Sebelumnya, dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sementara persembahan syukur kita berikan, kita menyanyi dari PKJ 277 bait 1 dan 3, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih,
kerencanan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian berdiri. Tibalah kita di penghujung ibadah kita dan kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat Hari Pendidikan Teologi GKE. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia